Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kita kali ini akan belajar tema 6, subtema 4. Halaman sekolah sangat indah, banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri dari atas 3 orang bersama dengan teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Siapakah yang harus menaati tata tertib sekolah? 3. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib sekolah? Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahmu adalah 1. Petugas piket wajib menyiram tanaman setiap pagi, khusus area dekat masing-masing kelas. 2. Tidak boleh menginjak tanaman. 3. Tidak membuang sampah pada tanaman. 4. Membersihkan taman dari sampah atau daun yang layu. 5. Merapikan tanaman dengan gunting untuk mempercantik. 6. Tidak mencabut atau mengambil bunga dari tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua siswa. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena jika kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman, tanaman tersebut dapat layu dan perlahan-lahan akan mati. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. 1. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia harus menyiram bunga. 2. Kemudian teman yang lain mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. 3. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi seperti berikut. Dayu berkata, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ayo kita gantikan, sahut Siti. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanya Dayu. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur, jawab Edro. Lani berkata, Beni tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas memberikan pupuk pada tanaman. Ayo kita gantikan tugas Beni, sahut Edro. Mengapa kita harus memberikan pupuk pada tanaman? Tanya Lani. Tanaman harus diberi pupuk supaya tumbuh subur, jawab Siti. Niko dan Beni berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Beni suka bermain menjaga keseimbangan. Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Beni juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping.
Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Oke? Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Lina berkata, "Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga." "Pasti bagus sekali," jawab Dayu. Bolehkah aku datang melihat?" tanya Dayu. Lina, "Tentu saja boleh." "Siapa yang merawat setiap hari, Lina?" tanya Dayu. Lina menjawab, "Aku dan ibuku bergantian menyiram setiap hari." "Di mana kamu menanamnya?" tanya Dayu. "Aku menanamnya di halaman belakang rumahku," jawab Lina. "Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh?" tanya Dayu. "Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk," jawab Lina. "Kapan kamu mau datang ke rumahku?" tanya Lina. Dayu menjawab, "Sore ini setelah pulang sekolah," jawab Dayu. Lina, "Baiklah, sampai nanti Dayu." Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Tentu jawabannya adalah Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Ada bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Itu adalah kata tanya. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Tentunya kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah ini pertanyaan akan membantu kalian. Kapan, siapa, mengapa, berapa, dan apa. Itulah kata tanya yang harus kalian ingat-ingat. 1. Yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Lina. Jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah kata tanya yaitu siapa. Tentu jawabannya adalah siapa. 2. Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Tentu ini adalah untuk melengkapi kalimat di atas adalah menanyakan kata waktu. Berarti adalah jawabannya kapan. Iya. 3. Batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab, ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Ini menanyakan adalah jumlah. Berarti jawabannya adalah berapa. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Lanjut. 4. Yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawab, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Ini berarti kalimat yang tepat untuk kata tanya di atas adalah apa. Ingat anak ya. Ya, lanjut. 5. Bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Ini tentu pertanyaan alasan untuk melengkapi kalimat di atas adalah yaitu harus jawabannya tentu harus diisi dengan kalimat mengapa. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.